Profil singkat Tahibonar Simatupang. Sebelum kita lanjut jangan lupa di like, subscribe dulu, agar kami lebih semangat membuat profil yang menarik. Terima kasih. Tahibonar Simatupang, 28 Januari 1921 Januari 1990, adalah seorang prajurit yang bertugas dalam Revolusi Nasional Indonesia dan kemudian menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Masa muda, Simatupang lahir di Dairi, Sumatera Utara. Kemudian menjadi bagian dari Hindia Belanda dari keluarga Batak Protestan. Simatupang bersekolah di sekolah kolonial Belanda, kemudian pindah ke Jakarta pada tahun 1937 untuk melanjutkan studi. Di antara teman-temannya di Pemuda Batak di Batavia saat itu adalah Oloan Hutapea dan Joseph Simanjutak, calon anggota tinggi Partai Komunis Indonesia, PKI, Lintong Mulia Sitorus, calon Sekretaris Jenderal Partai Sosialis Indonesia. Pada tahun 1942, ia masuk ke Akademi Militer Belanda, tetapi studinya terganggu oleh invasi Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, Simatupang mengontrak rumah dengan Sitorus dan Hutapea di distrik Tanah Tinggi Batavia. Dia mencatat pemuda Batak lainnya menyebut mereka The Three Musketeers. Mereka sering bersama-sama menghadiri ceramah orang-orang seperti Sultan Syahrir dan mengumpulkan buku-buku tentang gerakan kemerdekaan di negara lain. Karir militer. Selama Revolusi Nasional Indonesia, Simatupang, sekarang seorang kolonel, bergabung dengan Divisi Siliwangi di Jawa Tengah, dan pada Januari 1950, setelah kematian Jenderal Sudirman, dia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Angkatan Perang, seperti KSAD Jenderal Nasution. Dia adalah seorang administrator, berkomitmen untuk pengurangan jumlah angkatan bersenjata setelah kemerdekaan dimenangkan untuk mewujudkan militer yang profesional. Dia menentang upaya saingan yang tidak puas, Kolonel Bambang Supemo, untuk menggantikan Nasution, tetapi dia sendiri dikritik karena bias politik setelah artikel yang dia tulis pada tahun 1952 dianggap mendukung Partai Sosialis Indonesia, PSI, setelah peristiwa 17 Oktober 1952, di mana tentara membawa pengunjuk rasa dan pasukan ke Istana Merdeka dalam upaya membujuk Presiden Soekarno membubarkan parlemen. Hari-hari Simatupang dihitung, dan pada 4 November 1953, jabatannya sebagai Kepala Staf dihapuskan. Secara efektif memecatnya, dia kemudian mengambil posisi sebagai penasihat Departemen Pertahanan, dan kemudian menjadi dosen di Sekolah Staf Angkatan Darat dan Akademi Hukum Militer sebelum mengundurkan diri dari militer sama sekali pada tahun 1959. Kehidupan pasca militer. Setelah pengunduran dirinya, Simatupang mengabdikan hidupnya untuk tugas agama dan menulis. Ia meninggal di Jakarta pada hari pertama tahun 1990. Pada November 2013 Simatupang bersama Rajiman Widyodiningrat dan Lambertus Nicodemus Palar dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Warisan TB Simatupang kini digunakan sebagai nama jalan di Cilandak, Jakarta Selatan, dan pada tahun 2016, wajahnya digambarkan dalam koin Rp500. Karya terpilih, Pelopor dalam Perang Pelopor dalam Damel, 1954, Soal-soal politik militer di Indonesia, 1956, Pemerintah, Masyarakat, Angkatan Perang. Pidato-pidato dan karangan-karangan 1955 hingga 1958, 1960, Laporan dari Banaran, Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang, 1961, dirilis dalam bahasa Inggris pada tahun 1972 sebagai Report from Banaran. Experiences During the People's War, diterjemahkan oleh Benedict Anderson, E. Graves, John Smail. Dirilis dalam bahasa Belanda pada tahun 1985 dengan judul Het Laatste Jaar van de Indonesische Vrijheidsstrijd, 1948 hingga 1949,
een authentic verslag door de voormalig chef-staf van de Indonesische Strijdkrachten, Kapita Selecta Masalah Hankam, oleh T.B. Simatupang, Pembangunan, Soal Hidup atau Mati bagi Negara Pancasila, 1968, Pengantar Ilmu Perang di Indonesia, 1968, Komunikasi, Konfrontasi, Modernisasi dan Negara Pancasila yang dibangun, 1972, Keyakinan dan Perjuangan, 1972. Dari Edinburgh ke Jakarta, 1974, Ketahanan Nasional dalam Situasi Baru di Asia Tenggara, 1976, Het laatste jaar van de Indonesische Vrijheidsstrijd, 1948 hingga 1949. Een authentic verslag door de voormalig chef-staf van de Indonesische Strijdkrachten, 1985. Harapan, Kesedihan dan Tekad, Angkatan 45 merampungkan tugas sejarahnya. 1986, Kehadiran Kristen dalam Perang, Revolusi, dan Pembangunan, berjuang mengamalkan Pancasila dalam terang iman, 1986, dari Revolusi ke Pembangunan, 1987. Indonesia, Kepemimpinan dan Persepsi Keamanan Nasional, 1987. Saya adalah orang yang berhutang, 1990. Membuktikan ketidakbenaran suatu mitos, menelusuri makna seorang prajurit generasi pembebas bagi masa depan masyarakat, bangsa dan negara, 1991, dirilis dalam bahasa Inggris pada tahun 1996 sebagai Kekeliruan Mitos, Iman Kristen dan Pancasila, 1995. Sekian dan terima kasih. Sumber, Wikipedia.